Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Hernawati. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris adalah mampu mengelola pengelolaan untuk keuangan, yaitu kas kecil. Pengelolaan kas kecil digunakan untuk dapat membantu operasional perusahaan. Untuk itu, seorang sekretaris harus dapat mengelola kas kecil secara transparan dan mampu mengendalikan pengeluaran-pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Berikut beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan kas kecil. PT Indo Makmur Sejati melakukan pengelolaan keuangan khususnya berkaitan dengan kas kecil dengan menggunakan sistem impres, yang berarti dana yang dikelola setiap bulannya berjumlah tetap. Dana yang dikeluarkan yang dikelola setiap bulan oleh sekretaris adalah sebesar 10 juta rupiah. Pengelolaan dana kas kecil diawali dengan adanya pengisian dana kas kecil yang dilakukan oleh bagian keuangan untuk diberikan kepada pemegang dana kas kecil, yang dalam hal ini adalah seorang sekretaris. Setelah dana kas kecil diterima oleh sekretaris, maka sekretaris membuat bukti pemasukan kas kecil seperti ini, dibuat secara lengkap, diterima dari bagian keuangan alias orang yang memberikan dana kas kecil kepada sekretaris uang sejumlah 10 juta untuk keperluan berkaitan dengan pengelolaan dana kas kecil periode September 2024. Bukti pemasukan kas kecil kemudian ditandatangani oleh 3 belah pihak, yaitu pihak penerima, yaitu sekretaris, pihak yang membayarkan, yaitu bendahara atau bagian keuangan, dan pihak yang ketiga adalah disetujui oleh direktur atau pimpinan. Setelah bukti kas masuk, maka selanjutnya untuk pengeluaran dana kas kecil yang dilakukan baik secara cash maupun non-cash perlu dibuatkan bukti pengeluarannya. Sebagai contoh, pada tanggal 2 September 2024 telah terjadi pengeluaran untuk membeli ATK di toko ABC sebesar 661.000. Maka sebagai pemegang kas kecil, sekretaris membuat bukti pengeluaran kasnya yang berisi keterangan mengenai penyerahan uang tersebut kepada pihak terkait, lalu uang sejumlah Rp661.000 untuk keperluan pembelian ATK. Sama halnya dengan bukti kas masuk, maka bukti pengeluaran kas kecil juga harus ditandatangani oleh pihak penerima, pihak yang membayarkan, dan pihak penyetujuan. Di sini ada 22 transaksi yang telah terjadi dan sudah dibuatkan bukti pengeluaran kas kecil secara keseluruhan. Dari bukti pengeluaran kas kecil yang sudah dibuat, disertai dengan bukti pendukung berupa nota atau kwitansi, maka selanjutnya sekretaris membuat laporan dana kas kecil. Laporan dana kas kecil yang dibuat terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, dan pos-pos pengeluaran yang telah ditentukan. Yang dalam hal ini, pos untuk PT Indo Makmur Sejati terdiri dari pos untuk pengeluaran ATK, konsumsi, transportasi, dan lain-lain. Setelah kita masukkan, lalu kita hitung jumlah pengeluaran yang terjadi untuk diketahui pengeluaran yang paling besar. Pada bulan September, pengeluaran yang paling besar terjadi pada pos lain-lain yang jumlahnya hampir 50% lebih untuk pengeluaran lain-lain yang tidak tercantum dalam pos utama. Sehingga di sini jumlah penerimaan adalah 10 juta dikurangi dengan jumlah pengeluaran sebesar 9.250.000. Dengan demikian, saldo untuk bulan September 2024 itu adalah 750.000. Sehingga pengisian dana kas kecil untuk bulan berikutnya adalah sebesar 9.250.000 rupiah. Laporan kas kecil kemudian disahkan oleh pembuat laporan dan juga persetujuan pimpinan. Setelah laporan kas kecil dibuat, maka selanjutnya kita mengajukan pengajuan dana kas kecil untuk bulan berikutnya, yaitu untuk bulan Oktober 2024. Dana awal kas kecil sebesar 10 juta dengan saldo 750.000. Sehingga untuk pengajuan dana kas kecil pada bulan Oktober 2024 adalah sebesar 9.250.000.
Formulir pengajuan ini dibuat oleh sekretaris, diparaf, dan disetujui oleh pimpinan. Dalam pengelolaan kas kecil tentu harus memperhatikan pula prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut adalah penerapan prosedur K3 di dalam pengelolaan kas kecil. Yang pertama adalah adanya prosedur pengelolaan kas kecil. Yang kedua, adanya peralatan dan perlengkapan dalam pengelolaan kas kecil dalam kondisi yang baik untuk digunakan, mulai dari komputer, printer, alat hitung, alat tulis, cashbox, alat pendeteksi uang, ataupun formulir-formulir yang digunakan di dalam pengelolaan kas kecil, mulai dari bukti kas masuk, kas keluar, pengembalian dana kas kecil maupun formulir pengajuan dana kas kecil. Lalu yang ketiga adalah adanya prosedur penggunaan perlengkapan dan peralatan dalam pengelolaan kas kecil yang baik, seperti prosedur penggunaan komputer, prosedur penggunaan printer, ataupun alat atau mesin kantor lainnya yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas kecil. Lalu yang keempat adalah adanya fasilitas K3 yang disediakan di dalam perusahaan, seperti jaringan listrik atau instalasi listrik yang memang dalam kondisi aman untuk digunakan, lalu ada APAR atau alat pemadam api ringan yang tersedia di setiap ruangan, lalu ada sistem alarm dan juga perlengkapan lainnya seperti P3K. Lalu yang kelima, adanya prosedur terkait tanggap darurat seperti adanya jalur evakuasi ataupun tangga darurat. Demikian untuk penerapan prosedur K3 di dalam pengelolaan kas kecil. Dalam pengelolaan kas kecil tentu harus memperhatikan prosedur keamanannya. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan uang, materi, ataupun non-materi seperti data dan yang lain-lain. Untuk mencegah terjadinya pencurian, maka dalam pengelolaan kas kecil harus menerapkan prosedur keamanan. Yang pertama adalah menerapkan dengan tepat prosedur pengelolaan kas kecil. Hal ini menunjukkan pihak mana saja yang terlibat di dalam pengelolaan kas kecil haruslah jelas. Yang kedua, adanya prosedur untuk penerapan akses keamanan di dalam pengoperasian komputer. Sebaiknya komputer yang digunakan atau yang berisi data keuangan haruslah diberikan akses kepada siapa saja yang berhak di dalam pengelolaannya, seperti dengan adanya penggunaan user ID maupun password yang ada pada komputer. Lalu yang ketiga adalah penerapan akses data keuangan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penggunaan informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Dan yang keempat adalah fasilitas keamanan seperti adanya CCTV, lalu adanya penggunaan area tertutup bagi orang asing dalam suatu ruangan tertentu. Silakan masuk. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Baik, Ibu, terima kasih. Saya ingin menyampaikan laporan keuangan kas kecil untuk periode bulan September. Mohon untuk dilihat kembali. Untuk laporan keuangannya untuk bulan September tersisa saldo sebesar 750.000. Baik, akan saya pelajari terlebih dahulu. Ibu, terima kasih. Saya mohon pamit terlebih dahulu. Selamat siang. Selamat siang.